amat baik Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Katakan kau baik Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkanku sedetik pun. Haleluya. Kau sangat baik. Ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau kami masih ada sampai dengan hari ini. Itu semua berkat kemurahan. Semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu bersama Tuhan. Kami mau memuji. Kami mau menerima Tuhan lawatan Kau. Kami mau menerima pencurahan Roh Kudus Tuhan. Bila roh yang ada dalam kami boleh menyala-nyala Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Biar setiap firman yang boleh masuk boleh menjadi rema buat kami semua. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih senyum walaupun dalam masker ya, kayak kiri kanannya senyum ya. Senyum ya. Senyum aja gak usah tos ya. Masih dalam ruangan. Senyum ya. Saya percaya hari ini ada sukacita. Yang mau terima kuasa pencurahan Roh Kudus boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes. Kita sama-sama puji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau melompat buat Tuhan dan bersorak-sorai. Yes. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes. Sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa berjaya
Yesus Tuhan. Haleluya, terima berserah hati Tuhan hari ini, amin. Haleluya, kita berserah Roh Kudus. Haleluya, Engkau baik Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan teman. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dahsyat, katakan haleluya. 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 Luar biasa, saya lihat penuh sukacita, betul? Tadi ada lagu pujian bilang apa? Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kuasa-Mu. Nah itu ya. Nah curahkan, kepretin teman kiri kanannya ya. Boleh tuh ya. Di depan ada videografer, kepretin juga. Tadi gak ada yang kepretin ke sini nih. Ya, ya, oke, boleh lihat. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan. Tengok kanan kirinya. Kuasa-Mu tercurah, Yes. bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Boleh berjalan dengan ku kan berjalan dari kemuliaan. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, silakan duduk. Kita mau masuk dalam firman, sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Oh Jesus. Kita mau menikmati lawatan Tuhan, menikmati urapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, mari undang. Oh Jesus. Biar Tuhan yang ada di dalam hati kita. Oh Jesus. Boleh mengalir kuasanya. Oh mengalir, mengalir, mengalir. Oh mengalir, mengalir, mengalir Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir, mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Urapi kami Dengan minyak yang baru urapiku. oh
Penuhi setiap kami Tuhan. mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Dengan iman. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kuasanya mengubahkan setiap kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh hidupku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu. Mari lebih lagi katakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, Bawa kami bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari sama kita menikmati lawatan Tuhan. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Lebih lagi mari sama-sama katakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu We denganmu, worship you Lord. bawaku Take me deeper Jesus. tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
Berjemaah saja katakan ini. Satu yang kami mau bersekutu bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Rahmat-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Jesus, ini kerinduan kami tuh. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Bersekutu dengan-Mu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini, sore hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih buat momen yang baik. Kami hormati Roh Kudus di tempat ini. Kami bebaskan Engkau untuk bekerja di tengah-tengah kami, Bapa. Lakukan sesuatu buat setiap umat-Mu yang haus dan rindu akan Engkau. Hadirat-Mu cukup bagi kami. Your presence can change our life forever. Your word, firman, hadirat-Mu mampu mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam. Seperti Maria, duduk diam, mendengarkan perkataan. Dan kami pastikan tidak ada satu apapun yang mendistract kami untuk kami fokus kepada firman-Mu. Mari bicara buat kami siap untuk mendengar dan kami siap dipenuhi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya, terhormat bisa bersama-sama lagi dengan Gereja Isa Al-Masih di mana saya pernah dilahirkan, saya melayani ya. Dan sore hari ini adalah momen di mana di seluruh dunia banyak gereja yang melakukan hal yang sama. Itu selain kita baru saja merayakan the ascension of Jesus Christ, kenaikan Yesus Kristus, tapi juga kita harus juga mengikuti atau memperingati bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umatnya. Kira-kira seperti itu, dan ini adalah rally yang cukup panjang karena kita akan terus menantikan bagaimana Roh Kudus bekerja bukan hanya di zaman murid-murid, tapi juga pada hari ini juga Roh Kudus mampu bekerja di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Oke, baik, saya sudah menyiapkan satu slide untuk kita bisa pelajari bersama-sama ya.
Firman Tuhan berkata demikian. Hopefully ini bisa menguatkan kita, membawa kita pada sebuah pemahaman ya tentang bagaimana Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Firman Tuhan katakan demikian, adalah lebih berguna bagi kamu, bagi saudara dan saya. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tapi pada hari-hari ini kalau firman ini dibacakan adalah baik, adalah berguna, jauh lebih berguna bagi saya dan saudara. Untuk aku pergi, kata Yesus. Kenapa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus, penghibur itu, dia tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang percaya katakan amin. Tidak mudah. Kalau membaca ayat ini dan menyelami ayat ini tidak mudah. Karena ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di mana murid-muridnya itu bersama-sama dengan Yesus. Yesus pergi, murid-murid ikut. Yesus lakukan mujizat, murid-murid lihat. Wow, so cool. Kayak keren banget. Yesus, ini gimana nih? Udah aja disuruh aja pulang aja semua ya. Kira-kira gimana nih? Ini ribuan orang ikutan kita terus sampai maghrib, ini gimana nih? Suruh pulang aja, lebih simpel, jauh lebih baik, lebih simpel. Suruh pulang, kita udahan, kita juga ngasok-ngasok lah ya. Tapi Yesus bilang gini, no. Kamu yang harus kasih mereka makan. Hah? Kok yang kita harusnya kasih makan? Gila, siapa suruh datang? Enak aja ikut follow sama Yesus, ikut-ikutan berbondong-bondong. Itu salah dia, bukan salah kita. Kenapa kita yang harus kasih makan? Udah suruh pulang aja. Yesus tinggal ngomong, udah bubar, udah maghrib, pulang ano. Enggak loh. Tapi Yesus bilang gini, kalian yang harus kasih makan. Zaman itu kan mana ada Jeko belum ada. Ya, Bretok belum ada. Itu udah maghrib. Nyari roti di mana kasih makan, men. Ribuan orang. Toko mana yang buka hari itu kagak ada. Cuman ada satu anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Ini dedeknya yang kecil ini. Bawa boneka, itu boneka apa itu. Ya kalau itu nggak bawanya apa, tepak makan isinya 5 roti sama 2 ikan. Bukan ikan paus bos. Itu ikan untuk bekal pulang. 5 roti 2 ikan. Cuma nemu itu murid-murid cuma ada yang 5 roti 2 ikan. Nggak apa-apa bawa aja bawa. Lalu Yesus lakukan mujizat. Dan terus kemudian dilihat, wow. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000, sisa 12 bakul. Ini bagaimana? Wow, spektakuler. Tiba-tiba udah sering lihat Yesus yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang bisu bisa ngomong, yang tuli bisa dengar. Segala macam mujizat sudah dilakukan oleh Yesus. Air jadi anggur, luar biasa. Lihat Yesus terus menerus dengan miracle-nya. Tiba-tiba anggap aja jagoannya, terus tiba-tiba bilang gini, jauh lebih berguna jika aku pergi. Yesus pergi. Oh no, please jangan tinggalkan kami. No, kata Yesus. Lebih baik, jauh lebih berguna jika aku pergi. Sulit loh. Kalau seseorang yang dimana kita kagumi, yang kita adore, yang kita dimana kita ngefans, yang dimana kita follow dia, yang dimana dia jadi panutan. Dia somebody banget. Wow, bisa lakukan apa saja. Terus tiba-tiba pergi. Mau meninggalkan kita. Itu gak gampang itu. Bisa diselami bagaimana perasaannya murid-muridnya. Jagoan kita pergi. No please jangan. Pergi Yesus jauh lebih berguna. Jika aku pergi. Wow. Itu luar biasa. Dan tidak mudah. Di dalam terjemahan Alkitab, di dalam terjemahan yang lain. Itu tidak dikatakan jauh lebih berguna. Tapi dikatakan apa? Advantage. Jauh lebih menguntungkan. Jauh cuan. Nah itu anak-anak muda tuh sering begitu. Cuan. Kata Yesus bilang gini, jauh lebih cuan buat lo. Kalau gue pergi. Lebih bagus buat kalian kalau aku pergi. Bahkan bukan cuma advantage. Tapi ini untuk kebaikanmu aku pergi. Di dalam terjemahan ini New International Version. Ini Amplified Bible. Ini The Message Bible. Better for you. Jauh lebih baik buat kamu. Terus di New Living Translation. Saya search dan ketemu. It is best for you. Yang terbaik. Wow.
benar yang terbaik. Iya. Kenapa? Di sini. Ini penting buat kita. Kenapa? Kenapa Yesus harus pergi? Dan kenapa hari ini kita menantikan Roh Kudus? Karena Yesus terlihat secara fisik bersama dengan murid-muridnya. Setuju? Tapi Roh Kudus, kan dibilang begini, jauh lebih baik jika aku pergi. Karena kalau aku pergi, maka Roh Kudus yang akan datang. Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus itu nggak akan datang dalam hidup kita. Nah, kita harus sadari dulu perbedaan Yesus dan Roh Kudus. Yesus saat itu terlihat secara fisik. Betul? Tapi Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kita, kalau dia pergi, itu tidak terlihat. Kenapa Yesus punya konsep seperti ini harus meninggalkan murid-muridnya? Karena Yesus mau setiap kita, anak Tuhan, fokus bukan pada apa yang ada di luar, tapi pada apa yang ada di dalam. Katakan, apa yang ada di dalam. Karena gini, kalau Yesus secara fisikly terus-menerus ada, dan terus kemudian dia tidak pergi, maka Roh Kudus tidak datang dalam hidup saudara. Yesus secara fisik itu terbatas. Karena dia ada di Israel. Bagaimana di belahan dunia yang lain? Mau lihat mujizat Yesus mahal amat. Harus beli tiket. Betul? Gak bisa di belahan dunia yang mana gak bisa alami miracle seperti yang dilihat oleh murid-muridnya. Itu sebabnya Yesus punya konsep gak bisa. Saya terus ada di Israel sama kalian, gak bisa. Karena saya bukan cuma milik kalian, saya itu milik seluruh umat manusia yang ada di belahan dunia manapun. Tapi gimana dong, aku jadi gak bisa merasakan kuasamu, aku jadi gak bisa merasakan keajaibanmu, aku tidak bisa merasakan bagaimana saktinya Tuhan Yesus. Yesus bilang, itu bukan konsep yang Yesus punya supaya murid-murid bergantung kepada kuasa yang ada di luar dirinya. Tapi Yesus mau dia pergi supaya Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita mampu melakukan apapun yang Yesus kerjakan. Yang percaya katakan amin. Jadi kuasanya tidak terbatas hanya ada di Israel. Kuasanya tidak hanya terbatas ada di sebelah murid-muridnya, di sekitar murid-muridnya. Enggak. Itu bukan konsep Yesus untuk mereka bergantung kepada Yesus yang terlihat. Tidak. Yesus harus pergi. Supaya yang tidak kelihatan itu datang dalam hidup saudara. Tinggal di dalam diri saudara. Kira-kira bisa nangkep gak sampai di sini? Kenapa Yesus harus pergi? Dan kenapa hari ini kita berdoa menantikan Roh Kudus? Karena inilah konsep Yesus. Supaya kita tidak fokus kepada kuasa yang ada di luar saudara. Tapi yang ada di dalam diri saudara. Bilang kiri kanan bilangnya. Yang di dalammu jauh lebih penting daripada yang di luar. 2, 3. Amin. Amin. Lihat. Karena kuasa yang ada di luar saudara terbatas. Tapi kuasa yang ada di dalam diri saudara tidak terbatas. Karena kemanapun Anda pergi, Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Betul? Kalau kuasa yang ada di luar, lah kalau Yesusnya bobo, kalau Yesusnya pergi keluar kota, kalian gimana? Kita gimana? Mana ada kuasa? Kita nggak punya kuasa. Kuasanya ada pada Yesus dan kita selalu mengandalkan Yesus secara fisik. Tapi Yesus tidak mau. Itu bukan konsep Yesus. Yesus mau dia pergi. Tapi Roh Kudus masuk ke dalam diri setiap orang percaya. Dan setiap orang percaya mampu melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan. Yang percaya katakan amin. Karena siapa yang ada di dalam dirimu itu jauh lebih besar daripada apa yang ada di luar. Ini firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Bahwa roh yang ada dalam dirimu itu jauh lebih besar daripada roh manapun yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya mengapa kita berdoa bersama-sama sekarang menantikan supaya Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Bahkan tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi kita nih gak akan pernah punya kuasa kalau Roh Kudusnya gak turun ke hidup kita.
Jadi keren banget konsep Yesus itu keren banget. Emang saya harus pergi supaya Roh Kudus turun ke atasmu dan kau akan menerima kuasa. Kau nggak perlu lagi mengandalkan kuasa yang ada di dalam diri Yesus secara fisik. Karena kuasa itu ada di dalam diri saudara. Sekalipun anak sekecil ini, sekalipun adik kita yang kecil, siapa namanya ini? Yes. Yeremia, sekalipun masih kecil, di dalam dirimu ada kuasa. Jangan dipikir gini, oh itu pendeta yang punya kuasa. Ya. Jadi apa-apa pendeta. Repot. Kasihanilah pendeta saudara. Ya. Pak pendeta, ini aku jerawatan, boleh didoakan Pak? Aduh jerawat aja sampai harus minta pendeta doain ya tuh. Sing kira-kira. Ini situ gatal-gatal pantatnya Pak. Boleh tolong Pak pendeta tolong doakan pantat saya ini gatal-gatal. Aduh. Doain aja sendiri, kuasa itu sudah ada di dalam diri saudara, nggak usah ngandelin pendeta. Pendeta yang benar pasti setuju sama saya. Sama statement ini. Kenapa? Karena ini statement Yesus. Emang saya harus pergi, biar Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya. Dan setiap orang percaya mampu melakukan hal-hal yang besar, bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Kan firman-Nya bilang begitu. Apalagi? Macet. Nah, lihat. Bukankah seringkali memang harus ada yang pergi di luar dirimu. Supaya apa yang ada di dalam dirimu teraktivasi. Karena seringkali kita terlalu mengandalkan sesuatu yang di luar kita. Sampai tidak menyadari bahwa di dalam diri kita tuh ada kuasa. Memang harus pergi. Hati-hati jangan terlalu mengandalkan. Sekali lagi. Jangan terlalu mengandalkan manusia. Kan firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau saudara mengandalkan pendeta saudara. Terkutuk firman Tuhan katakan. Karena di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Kenapa saudara tidak mengandalkan Roh Kudus? Kenapa kalau sakit enggak saudara belajar untuk ini? Mana yang sakit? Anak yang sakit. Sebelum ke dokter kita berdoa dulu buat yang sakit. Buat anak. Tumpangkan tangan atas yang sakit. Bahkan anaknya bisa mengingatkan papanya. Ingetin papanya kalau papanya sakit. Pah, sini saya doain Pak. Itu bukan gini. Nah, mana tengah lagi? Bukan lagi. Bukan sombong, bukan. Saya mempraktekkan kuasa yang sudah Tuhan kasih dalam diri saya. Katanya Roh Kudus ada dalam diri saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus turun. Supaya apa? Supaya kita nggak mengandalkan lagi manusia. Karena di dalam diri kita ada kuasa. Masa saudara malam-malam mau pipis ke WC karena gelap. Saudara harus telepon dulu pendetanya. Pak pendeta tolong temenin saya mau pipis. Yang benar aja. Nggak usah, ada kuasa dalam diri kita. Kalau kita takut, kayaknya katanya serem tempatnya. Saudara bisa lakukan, saudara praktekkan bahwa ada kuasa di dalam diri saudara. Saudara harusnya kan begitu lewat tempat gelap, tempat menyeramkan, harusnya saudara kan ngomong begini. Minggir, anak raja lewat. Itu setan-setan takut itu. Setan-setan takut bersembunyi. Lah, saudara ikutan sembunyi. Jadi gimana? Di dalam diri saudara kan ada kuasa. Justru mereka yang takut, roh-roh jahat itu takut sama saudara. Tapi karena saudara nggak sadar bahwa di dalam dirimu ada kuasa, saudara yang takut. Siga serimulat, dagelan. Jadi ini siapa yang berkuasa, siapa yang nggak berkuasa. Kita anak-anak Tuhan berkuasa. Jangan takut, ini aku kata Tuhan. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan kuasa yang ada di luar, tapi kuasa yang ada di dalam, yaitu Roh Kudus. Makanya hari ini kita menantikan supaya Roh Kudus turun. Dan saudara dipenuhi dengan kuasa. Sehingga kapanpun, dimanapun, saudara bisa menjadi seseorang yang mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan manusia. Yang percaya katakan amin. Ini supaya paham nih jemaat nih. Saya bukan lagi gini, tolong jangan percayai pendeta saudara. Oh bukan. Bukan itu isunya. Tapi saya mau meringankan tugas pendeta. Supaya jangan apa-apa pendeta. Kelilit utang pendeta. Padahal pendetanya gak punya utang. Apalagi kurang jodoh, pengen jodoh, gak dapat jodoh pendeta. Ya, mami saya sakit pendeta. Semua pendeta. Gimana? Enggak. Saya yakin pendeta saudara menginginkan saudara menjadi jemaat yang dewasa. Yang tahu bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Amin.
Nah, yang bukan pendeta aja ngomong amin. Haleluya. Apalagi? Macet. Oke. Saat kuasanya ada di dalam diri kita, maka kita udah bukan lagi menyuruh Yesus untuk menyembuhkan. Melainkan kita yang menyembuhkan dengan kuasa rohnya. Hati-hati nih. Jangan dipikir ini pendeta sesat ini jadi mengandalkan. Bukan itu. Karena dari cara doa saudara aja kelihatan. Apakah saudara punya kuasa atau tidak? Kalau saudara buka di Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15, 16. Di situ dikatakan begini. Tumpangkan tangan atas yang sakit, maka yang sakit akan sembuh. Pertanyaannya, yang disuruh menumpangkan tangan siapa? Hello. Nah, firman Tuhan bilang, tumpangkan tangan atas yang sakit akan sembuh. Yang disuruh menumpangkan tangan siapa? Yang disuruh untuk pergi menumpangkan tangan siapa? Kita. Tidak ada tulisan gini, hai pendeta, tumpangkan tangan atas yang sakit, maka yang sakit sembuh. Enggak ada. Jadi siapapun orang yang mempercayai firman Tuhan ini, dia mampu mempraktekkan itu. Boleh, bahkan disuruh oleh Tuhan. Betul? Yesus yang bilang begini, tumpangkan tangan atas yang sakit, maka yang sakit akan sembuh. Yesus nyuruh saudara. Cenglinya, saudara jangan nyuruh Yesus balik. Kalau kita punya asisten rumah tangga, Mbak Inem tolong bukain pagar. Tiba-tiba Mbak Inemnya datang sama saudara, Pak, Bapak tolong bukain pagar. Kan saya yang nyuruh. Saya nyuruh Mbak Inem tolong bukain pagar. Iya Pak, tolong Bapak yang bukain pagar. Pasti kita ngomong gini, saya yang nyuruh, kamu yang melakukan. Sama, Yesus pun sama. Saya yang menyuruhmu untuk menumpangkan tangan atas yang sakit akan sembuh. Tidak ada. Menumpangkan tangan atas yang sakit itu cuma pendeta boleh, yang lain gak boleh. Ada. Artinya siapapun di tempat ini, kalau melihat anaknya sakit, asistennya sakit, orang tuanya sakit, gak apa-apa, boleh. Kita berdoa yuk mah, Pah, yuk dek kita berdoa, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, yang sakit sembuh. Harusnya begitu. Kita bukan lagi berdoa gini, oh, Bapa di dalam sorga, please, tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan sembuhkan orang yang sakit ini. Nanti Yesus bakal ngomong begini, kan saya yang nyuruh kamu untuk menyembuhkan. Kenapa kamu nyuruh balik lagi saya? Kalau masih bayi rohani, dia belum bisa, wajar. Tapi kan Tuhan mau kita jadi orang yang dewasa. Doanya jadi beda harusnya. Berdoa jadi lain. Kalau ada yang sakit, udah bukan lagi, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Atau lagi pelayanan pelepasan, kita seringkali nyuruh-nyuruh Yesus kurang ajar. Ada yang pelepasan, terus keluar, Tuhan, keluar, Tuhan. Ini Tuhan suruh keluar atau gimana? Terus Tuhan, lakukan yang lebih besar Tuhan, terus Tuhan. Kita ini nyuruh-nyuruh Tuhan. Kata Tuhan, gue udah nyuruh lu. Tapi kenapa lu suruh balik lagi gue? No. Tidak. Tuhan mau kita jadi pribadi yang dewasa. Sehingga cara berdoanya beda. Udah bukan lagi, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Oh bukan. Kuasanya sudah saya kasih ke kamu kan. Roh Kudus sudah turun ke atasmu. Doanya jadi beda. Oleh yang sakit, kita berdoanya jadi begini. Bapa di dalam sorga, dengan kuasa nama Yesus, aku sembuhkan engkau demi kemuliaan namamu. Nah, beda. Oh, Tuhan, tolong kami ini cuma cacing-cacing dan tanah liat. Tolong Tuhan. Loh, kata Tuhan, cacing-cacing dan tanah liat. Kadang-kala ini kita ini mau merendah, tapi seringkali kurang ajar. Kalau saudara cacing-cacing dan tanah liat, berarti bapaknya? Masa Bapak di sorga cacing? Enggak lagi, saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Bapak di sorga. Enggak, makanya doanya udah beda. Udah enggak lagi, Bapak di hadapan kami ada banyak makanan di hadapan kami. Tolong Bapak, tolong Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan. Udah enggak begitu. Doanya udah berubah. Begitu ada makanan, yuk doa yuk, kita mau makan yuk.
Bapa kami mengucap syukur buat makanan yang tersedia dan yang sedang dipersiapkan. Nah kita kan lupa berdoa untuk yang sedang dipersiapkan. Belum datang loh makanan. Yang didoain kan Bapak bersyukur untuk makanan yang tersedia di hadapan kami. Lah yang belum didoain. Nanti begitu datang doa lagi. Nah kita berdoa, tadi belum didoain. Ya sekaligus aja doanya. Bapa di dalam surga kami berdoa untuk semua makanan yang tersedia maupun yang sedang dipersiapkan oleh para pegawai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sucikan, kami kuduskan demi namamu. Gitu. Beda doanya. Bukan sombong. Kan memang kita harus mempraktikkan firman Tuhan. Itu seharusnya yang kita lakukan. Iya apa ya? Iya. Cuman belum biasa. Makanya dibiasakan. Jadi kalau ada yang sakit, pakai ya. Berdoanya udah begitu. Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Kata Tuhan Yesus, gua udah nyuruh lo untuk nyembuhin. Kenapa lo balik lagi sama gua? Ngerti bahasa Indonesia apa enggak? Kan gitu. Beda. Di nama Tuhan Yesus semua sakit penyakit aku usir keluar dari tubuh anak ini. Lah ternyata bukan sembuh, malah tambah sakit. Bukan urusan saya. Kan Tuhan yang cuma nyuruh tumpangkan tangan atas yang sakit. Yang menjanjikan kesembuhannya bukan saya. Saya cuma pergi menumpangkan tangan. Selebihnya urusan Tuhan Yesus. Kan begitu. Ya. Lihat. Kuasa rohnya yang besar kini ada di dalam diri kita. Itu sebabnya pada saat kita berdoa, kita udah gak minta lagi Yesus untuk menyembuhkan. Tapi kita menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan. Saya katakan amin. Yang kedua, kenapa Yesus harus pergi dan kenapa Roh Kudus harus turun ke atas kita. Di mana kita hari ini sedang menantikannya. Karena Tuhan mau kita tidak mengandalkan yang kelihatan. Tapi mengandalkan yang tidak kelihatan. Murid-murid mengandalkan Yesus yang kelihatan. Tapi Yesus bilang, gak bisa. Saya harus pergi. Supaya Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Sehingga engkau tidak lagi mengandalkan yang kelihatan. Tapi mengandalkan yang tidak kelihatan. Wow. Lihat. Macet. Nah, kita cenderung lebih mempercayai yang terlihat daripada yang tidak terlihat. Kalau kita jalan sama Thor gini ya. Kalau nonton Avengers, jalan sama Thor, sama superhero. Kan lebih yakin kita. Ya, mau lewat kuburan kek, mau lewat para perampok kek, pokoknya sama superhero. Asal kelihatan aja. Nah kalau nggak kelihatan, takut kan? Nah Tuhan mau kita nggak mengandalkan sesuatu yang kelihatan. Tapi harus mengandalkan sesuatu yang tidak terlihat. Roh Kudus tidak terlihat. Yesus pada saat itu terlihat. Betul? Klik. Macet nih kayaknya nih. Lihat, bukankah kita lebih mempercayai ketika jumlah dana yang ditransfer terlihat di rekening? Ya. Kalau belum terlihat di rekening kan, oh belum bisa, belum dikirim Pak barangnya Pak. Belum kelihatan di rekening Pak. Nah itu. Tapi Tuhan mau kita tidak mengandalkan yang terlihat di rekening. Tapi yang tidak terlihat yaitu Tuhan. Tuhan tidak terlihat. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan justru lebih mengandalkan yang terlihat. Lebih mengandalkan mobilnya, lebih mengandalkan rumahnya, lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan segala macam yang terlihat. Padahal Tuhan mau kita mengandalkan sesuatu yang tidak terlihat. Bukankah kita lebih mempercayai ketika seseorang yang lebih besar ada di samping kita? Jelas. Ini kakaknya satu ini yang di bagian kamera ini, waduh. Saya pikir kalau saya malam-malam jalan sama beliau nih, saya merasa aman. Kenapa? Kalau ada yang merampok, biar urusannya sama dia aja. Karena kalau sama aku mah aku langsung digebok sedikit, langsung bisa saya terkapar ya. Tapi kalau pergi sama dia tenang aja. Ada yang badannya lebih besar dari saya, yang siap menghadapi para perompak dan perampok itu kan. Ya, bukankah itu? Ya, kelihatan. Tapi Tuhan mau kita nggak mengandalkan itu. Tuhan mau kita mengandalkan Roh Kudus yang tidak terlihat yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi andalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman.
Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak terlihat. Tapi engkau mempercayainya. Yesus ada di sini enggak? Enggak kelihatan. Tapi kenapa kita masih mau tetap berkumpul di sini? Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengahnya. Kelihatan? Enggak kelihatan. Tapi emang Tuhan mau mengajar kita untuk mengandalkan yang tidak terlihat. Yang percaya katakan amin. Itulah iman. Itu sebabnya kenapa kalau orang Kristen berdoa, pasti ada. Cek. Nah, Bapa di dalam sorga. Nah, itu dari mana itu? Karena kami percaya bahwa di gereja ini ada kuasa-Mu Tuhan. Nah, kenapa ada? Nah, coba kalau ditanya, orang di luar sana, kenapa sih orang Kristen kalau berdoa? Dikit-dikit, ada dasarnya enggak? Ada Pak. Kita kan sering nyanyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Loh, kecap dan lihat. Tuhan enggak pernah bilang begini, lihat dulu baru kecap. Enggak. Kecap dulu, walaupun belum melihat. Kelihatan, jodohnya belum ketemu kan? Kecap dulu. Jangan udah ngelihat, benar Tuhan baik. Eta mah biasa Pak. Sekalipun belum kelihatan jodohnya. Tapi, yes. Jodoh yang keren dari Tuhan sedang dipersiapkan. On the way dalam hidup saya. Sedang. Kan gitu. Harus begitu doanya. Terima kasih Bapak buat jodoh yang sudah Tuhan kasih dalam hidup saya. Jelma gelo. Can ayah jodohna. Tenanawan terserah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Abraham udah ada anaknya? Belum. Cuma janji. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut. Sudah ada? Belum. Tapi dia mengecap kebaikan Tuhan. Dia melangkah dengan imannya. Persembahkan anakmu yang satu-satunya. Ini gimana ini kalau koit bagaimana ini? Dipersembahkan. Mau dari mana lagi anak saya mengalir? Keturunannya dari mana ini? Iman. Walaupun dia tidak melihat. Tapi dia melangkah. Sekalipun tidak terlihat. Tapi kita percaya. Itu dong. Karena kita tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Tapi kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Firman Tuhan katakan di 2 Korintus 4 ayat 18. Karena yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Yes? Yang terakhir. Kenapa Yesus harus pergi dari hidup kita? Kenapa kita menantikan Roh Kudus? Karena memang seringkali harus ada yang pergi. Supaya yang lebih baik datang. Katakan. Harus ada yang pergi supaya yang lebih baik datang. 2, 3. Nah, kalau saudara mau mempertahankan terus apa yang saudara punya hari ini. Entah apakah itu hamba Tuhan yang keren. Apakah figur yang keren yang saudara mencoba pertahankan. Suatu hari percayalah akan diambil oleh Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dan saya tidak mengandalkan manusia. Tidak mengandalkan public figure. Tidak mengandalkan pendeta. Tidak mengandalkan hamba Tuhan keren yang banyak followernya. Tidak mengandalkan artis. Tidak. Tuhan mau kita betul-betul mengandalkan dia. Sehingga yang kayak begitu harus pergi memang. Harus pergi. Supaya yang lebih baik datang. Artinya gimana? Oh berarti Roh Kudus itu lebih baik dari Yesus. Oh bukan. Bukan Roh Kudus lebih baik dari Yesus. Tapi keadaan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibanding ketika murid-murid bersama dengan Yesus. Jauh lebih baik keadaannya ketika kita bersama dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudusnya ada di dalam. Yesus ada di luar saudara. Ada di luar murid-murid. Tapi ketika dia pergi adalah jauh lebih berguna jika aku pergi. Supaya Roh Kudus datang. Dan Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati kita. Sehingga kemanapun kita pergi, rohnya yang penuh kuasa itu ada di dalam diri kita. Sehingga tidak dibatasi lagi oleh apapun juga. Betul? Itu. Berarti gini, bukan berarti Roh Kudus lebih baik dari Yesus. Tapi kondisinya jauh lebih baik jika kita tidak bersama Yesus secara fisik. Tapi membiarkan rohnya bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan mempertahankan apa yang pergi dari hidupmu. Jangan mencoba untuk mempertahankan.
Karena barang siapa yang mempertahankannya, dia akan kehilangannya. Iya? Jangan. Kalau sesuatu yang baik diambil dari diri saudara, artinya Tuhan mau ngasih yang lebih baik. Tapi ini kan yang udah lebih baik. Yang udah baik udah diambil Tuhan. Sekarang kan udah dapet yang lebih baik. Kenapa yang lebih baik diambil? Karena Tuhan mau memberikan yang terbaik. Yang lebih baik diambil. Supaya yang terbaik datang dalam hidup kita. Tapi buktinya yang terbaik diambil juga. Udah sampai 3 kali nih. Kenapa yang terbaik diambil? Supaya saudara jangan mengandalkan yang terbaik. Tapi saudara mengandalkan benar-benar Tuhan. Cakep. Berat saudara. Ya, berat itu. Terakhir. Udah terakhir mukanya pada senang semua. Adakah yang pergi dari hidup kita? Uangmu? Asetmu? Bisnismu? Apa yang pergi? Pacarmu? Pergi? Memang harus pergi sayang. Harus pergi. Supaya yang lebih baik datang. Jangan anggap hari ini kalau pergi itu yang terbaik. Belum tentu. Terbaik versi kita. Versi Tuhan ada yang jauh lebih baik dari itu. Cuman kita nggak bisa ngelihatnya. Makanya hari ini bersyukur ada GPS. Karena dengan adanya GPS kita bisa tahu yang macet di mana, yang tidak macet di mana. Karena harus ngandelin yang di atas satelit yang ngelihat. Kalau kita maksudnya itu macet mah lancar tuh, lancar. Iya, begitu datang sono, nah baru macetnya di sebelah sono. Tapi kalau percaya sama satelit, Anda akan dibawa ke lokasi, cara mendapatkannya, cara mencapainya, jadi tidak terkena macet. Kan sesuatu yang lebih baik kalau kita percaya sama yang di atas. Itu. Makanya jangan mengandalkan yang kelihatan, tapi andalkan yang tidak kelihatan. Sinyal GPS emang kelihatan, gak kelihatan kan? Tapi kok mau percaya? Nah, sebenarnya dalam hidup kita udah melakukan itu. Sekarang harus percaya sama Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ini ayat yang terakhir. Bukan ayat yang terakhir. Kalimat terakhir dari saya. Jangan menangis saat sesuatu pergi dari hidupmu. Menangislah jika situasi tersebut tidak meningkatkan kualitas hidupmu. Sedap. Kalau kita enggak ya. Kita nangis tuh kalau sesuatu pergi. Nangis tuh bukan kalau sesuatu pergi. Kalau situasi itu tidak membuat hidupmu jadi lebih berkualitas. Nangis. Nangis cuma kehilangan handphone. Kehilangan handphone jangan nangis. Nangislah. Kalau sejak kita kehilangan handphone, hidup kita gak jadi lebih baik. Karena memang seringkali handphonenya harus kehilangan. Supaya jangan fokus sama handphone terus. Sekarang kan apa bangun tidur langsung handphone. Coba. Mau makan aja sekarang. Bentar. Jangan diganggu. Bentar. Coba. Apa aja kan begitu sekarang. Sekarang tuh kalau nggak ada kuota tewas kita nih semua nih. Better or bitter. Jadi pahit, lebih pahit atau lebih baik. Seringkali Tuhan ambil. Seringkali sesuatu harus pergi. Oh, terima kasih. Oh, saatnya sudah habis ya. Sudah habis. Mohon maaf. Baik, saya akhiri saja. Karena tanda tadi sudah menunjukkan bahwa Pak kelamaan khotbahnya. Oke, ini terakhir dari saya. The quality of you is more important than the reality of you. Realitanya kita ditinggalkan oleh pacar kita. Tapi kualitas hidup kita jauh lebih penting daripada ditinggal oleh pacar. Kenapa ya aku jadi ngelihatnya ke kalian terus seolah-olah bicaranya tentang pacarnya. Jangan-jangan di antara kalian ada yang ditinggal pacar. Tuh sudah ada ya. Ternyata dia yang ninggalinnya ya. Lo yang ninggalin. Bagaimana sih nih? Ingat. Jadi kalau kita mengalami realita dalam hidup, mengalami penderitaan karena ditinggal seseorang atau ditinggal atau kehilangan sesuatu, ingat. Buat Tuhan itu yang jauh lebih penting itu kualitas hidupmu. Bukan barang, bukan. Karena Tuhan tidak tertarik dengan sesuatu yang ada di luarmu, tidak tertarik. Mobilmu, asetmu, perusahaanmu, dia tidak tertarik dengan sesuatu di luarmu. Dia tertarik dengan sesuatu yang ada di dalam dirimu.
Makanya dia pakai sesuatu yang di luar untuk memproses. Supaya yang di dalam muncul permukaan dan lebih keren. Saya minta pemain musik. Saya minta pemain musik dibawa pulang sama saya. Oh nggak boleh kalau dibawa pulang. Oke? So, perhatikan baik-baik. Hari ini kita berdoa minta pengurapan, minta Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi hidup kita. Karena tujuannya Tuhan nggak mau kita mengandalkan sesuatu yang di luar, tapi mengandalkan sesuatu yang ada di dalammu. Dia mau kita menjadi pribadi yang tidak mengandalkan sesuatu yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang di dalam dirimu jauh lebih penting daripada yang di luar. Tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa. Mengapa Yesus harus pergi meninggalkan murid-muridnya? Karena konsepnya bukan saudara mengandalkan Yesus yang terlihat. Yesus pergi adalah jauh lebih baik. Supaya Roh Kudus yang tidak terlihat ada di dalam dirimu. Kemanapun engkau pergi. Roh yang kuat, roh yang penuh dengan kuasa. Penghibur itu ada di dalam dirimu. Built in, kemanapun Anda pergi, dia mengikutimu. Dia ada di dalammu, bukan di luar dirimu. Karena di luar dirimu terbatas, tapi yang di dalam dirimu tidak terbatas. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lebih dalam. Tinggal di dalammu, niati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Come on, mari sama-sama bangkit berdiri. Yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. kuasamu mengubah hidupku. Oh, kamu sama katakan. Satu Yang ku rindu, bersekutu denganmu. bawaku Lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah glory,
Gloria penuhi setiap anak-anakmu Bapa dengan Roh Kudus. Kami haus, kami rindu, kami ingin, kami bersama-sama minta dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu. Biar Roh-Mu yang besar itu ada di dalam diri kami. Menjamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidup. sama-sama sekali lagi. Come on church, come on. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Oh, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Roh Kudus. Lawat penuhi setiap anak-anak-Mu dengan lawatan-Mu. Gloria rakashigedaba. Glory karahata kaya ramashigede bekira la. Glory takana mashigara la bara. Ora kashigara. Penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa demi nama Yesus. Kota kashigara la bakara la bara. Satu aku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus. Biar ibadah kami malam hari ini bukan ibadah ritualitas. Amin. Tapi momen di mana kami mau menyatakan kepada Roh Kudus bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Oh, kami memerlukan kuasa itu. Karena firman-Nya berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Bahkan kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Berdoa. Biar jemaat Tuhan di Salmasi, di Kopo Permai ini menjadi jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Penuh dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Penuh dengan karya-karya Roh Kudus. Penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Penuh dengan karunia-karunia dari Roh Kudus. Bekerja dengan maksimal untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Kerjalah dengan bebas Roh Kudus. Engkau dihormati di tempat ini. Engkau dihormati di hidup kami. Thank you Holy Spirit. You are awesome in this place. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. I love you. I love you. Hamba-Mu selesai bicara. Teruskan karya-Mu. Apapun yang kamu kerjakan
di tempat ini. Lakukan. Demi kerajaan-Mu kami hidup. Demi kepentingan-Mu kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Terima kasih. Hopefully ini bisa meneguhkan kita, bisa memberikan sebuah paradigm baru buat kita bahwa kita dipenuhi oleh kuasa tempat mati dimanapun kita berada. Ada Roh Kudus di hidup kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Thank you so much. Ya, terima kasih Pastor Oci untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan mengakhiri persekutuan kita saat ini. Nanti saya minta dengan kasih Tuhan Bapak Penatua Gunawan untuk menutup di dalam doa. Sebelumnya kita nyanyikan lagi ref pujian ini sekali lagi. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang Tuhan, haleluya. Amin, amin Tuhan, haleluya. Yes, Jesus, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengimani, meyakini kuasa-Mu itu yang akan mengubah kami. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang akan memampukan kami untuk menghadapi tantangan zaman ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biarlah ini boleh kami bawa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau memberkati Bapak Oci yang sudah menyampaikannya. Kau memberkati pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakai sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga para pelayan yang saat ini melayani. Kami yakin dengan karunia-karunia yang sudah Engkau berikan, Engkau akan lebih lagi memakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan juga. Terima kasih buat setiap rekan-rekan kami yang hadir. Kami yakin kehadiran kami tidak sia-sia. Bahkan Kau yang akan terus menunjukkan kepada kami lebih lagi rahasia-rahasia firman-Mu lewat doa 10 hari ini. Kalau kami besok kembali akan mengadakan rally doa ini Tuhan. Kau yang akan memberi kekuatan, Kau yang akan memberi kesetiaan dari Senin sampai hari Minggu, supaya kami juga boleh menerima lawatan Tuhan di tempat ini. Pakai hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Biarlah mereka boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami. Dan Kau yang akan memimpin di dalam setiap langkah kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Jangan lupa untuk besok kita mulainya jam 7 malam kembali. Setiap weekday, hari Senin sampai Jumat kita mulai jam 7 malam. Weekend kita mulainya jam 5 sore. Ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita sekalian bisa God bless salam you. memberkati.